di acara kegiatan sosialisasi pemilih pemula. Yang kami hormati Ketua Penyelenggara, yang kami hormati para pemateri, dan yang kami sayangi para audiens sekalian. Pertama-tama pantaslah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita masih diberi kesehatan dan perlindungan untuk berkumpul di tempat yang luar biasa ini dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya mari kita awali dengan bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin juga untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin kembali berduduk ke tempat masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada acara kata sambutan dari Ketua Penyeluruh, yaitu Bapak Mikael. Kepada Bapak Mikael kami persilahkan. Ya, selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih untuk adik-adik dan rekan-rekan yang sudah bersama kegiatan kita pada seminar hari ini. Jadi di sini saya mengucapkan kata sambutan untuk kita semua agar bersama kita semangat dalam kegiatan seminar kita ini. Jadi di sini kami mengenalkan kegiatan seminar untuk kita ini agar adik-adik semua paham gimana sih cara jadi pemilih yang baik, pertama adik-adik semua ini pernah terlibat pemilihan. Jadi di situ kami menanyakan kegiatan seminar ini agar kita semua paham gimana cara melakukan pemilihan umum di Indonesia yang menganut ajaran demokrasi. Jadi kami di sini sebagai panitia, ada panitia yang membantu saya sebagai ketua panitia di sini. Yang pertama itu bendahara saya yang bernama Lisa dan sekretaris saya yang bernama Kapita. Jadi semoga kegiatan kita seminar hari ini bisa terlaksana dengan baik dan benar dan semua bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima
kasih kami ucapkan kepada ketua penyelenggara atas sambutan yang kami beri. Mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita dengarkan pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Nuraini. Kepada Saudari Nuraini, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang kemarin sangat luar biasa ya. Tadi sudah diperkenalkan nama saya adalah Nuraini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemilu. Nah, jadi pembahasan yang akan saya sampaikan itu ada 3 poin. Nah, yang pertama, pengertian pemilu. Yang kedua, hubungan pemilu dengan demokrasi. Dan yang ketiga, sejarah pemilu Indonesia. Nah, sebelum saya memulai materi ini, saya akan bertanya kepada adik-adik yang hadir pada hari ini. Nah, apa sih definisi pemilu yang kalian tahu aja nih? Siapa bisa menjawab? Nah, siapa namanya? Saya Febri. Ya. Jadi pemilu yang saya tahu itu adalah sebuah pemilihan umum yang mana pemilu ini wadah tempat kita untuk memilih pemimpin. Nah, berdasarkan tangan untuk pilihan. Nah, benar kata Febriana benar. Jadi pemilu ini merupakan suatu wadah ataupun mekanisme di mana kita bisa memilih seorang pemimpin. Oke, lebih kita lihat dalam lagi apa sih pengertian pemilu. Nah, jadi di sini saya mengambil dari pengertian menurut Raman Subakti. Raman Subakti mengatakan bahwasanya pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian, pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Nah, kemudian juga saya ambil menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di mana dikatakan bahwasanya pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi jelas ya dapat dari pernyataan kedua ini dapat kita simpulkan bahwasanya pemilu ini merupakan suatu pelaksanaan kedaulatan rakyat. Nah, jadi sangat berhubungan dengan rakyat. Dan tadi juga dijelaskan disampaikan oleh Febriana bahwasanya itu tempat wadah untuk kita memilih. Jelas dari sini penyeleksian dan pendelegasian. Ketika kita memilih, berarti kita menyeleksi di seorang pemimpin. Seperti apa sih pemimpin yang bisa duduk di kursi parlemen di sana gitu. Dari sinilah pemilu ini yang akan kita laksanakan. Nah, hubungan demokrasi dan pemilu. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya hubungan demokrasi dan pemilu ini? Oke, selanjutnya. Oke, sebelum kita membahas hubungannya, kita harus mengerti nih, apa sih itu demokrasi gitu. Di mana demokrasi menurut Abraham Lincoln dikatakan bahwasanya sebuah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari pernyataan kedua, pengertian dari pemilu dan demokrasi dapat kita simpulkan nih bahwasanya dia berkaitan erat dengan rakyat, di mana kedaulatan rakyat. Nah, dari pernyataan demokrasi ini, pemerintah dari rakyat. Maksud dari rakyat ini, rakyat yang memilih dan yang dipilihnya itu akan kembali untuk dia. Jadi kita sebagai pemilih pemula harus tahu nih, pemimpin seperti apa yang harus kita pilih untuk duduk di parlemen. Karena kenapa? Dari pernyataan ini kita sudah tahu, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apa yang kita pilih, itulah untuk kita. Jadi adik-adik sebagai pemilih pemula tentunya harus mengetahui bagaimana visi misi yang akan kita pilih, bagaimana latar belakangnya. Jangan hanya memilih dengan misalnya nih ada yang ngasih apa ya kalau kita bilang sembako atau uang. Jangan tergiur pada itunya saja, tetapi kita harus melihat visi misi. Apalagi kita ada generasi muda yang harus bisa berpikir secara kritis dan melihat bagaimana sih seorang pemimpin yang harus kita dukung untuk naik di kursi pemerintahan. Oke, kita simak poin yang pertama. Dalam negara demokrasi, semua warga memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Jadi di Indonesia sendiri merupakan suatu negara demokrasi, di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Tidak ada pengecualian, tidak ada miskin,
bisa nih datang ke TPS untuk memilih, jangan kita menyia-nyiakan hak suara kita. Terkadang ada seseorang yang memiliki hak suara tetapi dia tidak memberikan ke TPS dengan alasan memilih pun saya datang pun saya ke TPS, memilih satu orang jadi pemimpin saya itu tidak memberikan efek ke saya. Sebenarnya itu suatu perspektif yang harus dihilangkan, apalagi saya pemilih pemula. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena satu suara dari kita itu sangat penting untuk masa depan negara kita. Nah, yang kedua itu pemilu merupakan suatu sarana untuk memutuskan suatu kedaulatan rakyat yang mana di Indonesia sendiri ini telah diatur dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Lagi-lagi kedaulatan rakyat dan kedaulatan rakyat. Berarti negara demokrasi ini lebih mengedepankan kita sebagai rakyatnya. Kita sudah diberi keistimewaan untuk memilih. Tapi kenapa kita nggak bisa menggunakan hak suara kita untuk memilih? Malah kita berpikir, ya udah kan mereka juga yang ketika saya pilih nggak ada efek untuk kita. Jadi itu tidak boleh, kita harus memilih nih. Apalagi ada pemilih pemula yang pernah milih kan semuanya. Nah, yang ketiga, pemilu adalah sebuah prosedur di mana warga negara memilih yang nantinya yang akan terpilih akan menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Nah, dari sini wakil rakyat. Jadi kalian memilih wakil kalian di pemerintahan. Masa sih kalian nggak mau memberikan hak suara kalian untuk wakil kalian? Pasti harus mau dong. Karena kita sebagai warga negara kita nggak bisa langsung menjumpai presiden. Tentunya kita punya prosedur tertentu. Makanya di semua desa pasti ada kerja pemerintahan. Kita sebagai warga desa, nanti kita ke kantor desa terlebih dahulu, kemudian kantor camat, dan sampailah kepada pusat. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian sejarah singkat dari pemilu di Indonesia sendiri. Tapi hanya poin penting-pentingnya saja, maka kita akan lebih mengutamakan diskusi. Jadi nanti adik-adik bisa bertanya nih, apa sih yang nggak paham dari materi yang telah dijelaskan saya ataupun pemateri selanjutnya ya. Nah, jadi di Indonesia pemilu itu telah dilaksanakan pada tahun 1955 yang pada masa itu memilih anggota Dewan Perwakilan dan Konstituante, yang mana pemilu yang dilakukan pada tahun ini merupakan pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya. Nah, jadi pemilu di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 1955. Kemudian pemilu yang pertama di era reformasi, di mana pada era reformasi ini pada tahun 1999 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jadi di sini saya ingin sampaikan nih. Jadi kita punya kuasa penuh untuk memilih presiden dan wakil presiden saat ini. Jadi untuk pemilih pemula semuanya harus bisa memberikan hak suaranya, harus bisa datang ke TPS. Jangan pernah menyia-nyiakan hak kita, karena negara kita adalah negara demokrasi, di mana kedaulatan rakyat itu di tangan kita. Oke, sekian dari materi yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurainun atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan sekalian. Untuk acara selanjutnya yaitu pemateri kedua yang dibawakan oleh Saudari Stefani Febiola. Kepada Saudari Stefani kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Stefani Febiola. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cara memilih pasangan calon pemilu yang baik. Jadi cara yang pertama itu mengenali terlebih dahulu para calon pemilu. Kenapa kita perlu memahami dulu siapa calon pemilu? Karena kita harus mengetahui visi dan misi dia
bagaimana ke depannya negara ini. Bukan begitu? Iya, betul sekali. Yang keempat itu adalah mencermati calon yang diusung oleh partai politik yang sejalan dengan ideologi kita. Jadi jika cara-cara yang pertama dan kedua dan ketiga tadi mungkin kurang efektif, bisa kita lihat dari partai politik yang menyarankan dia. Apakah partai politik itu sejalan dengan ideologi pribadi kita atau tidak? Selanjutnya. Nah, yang terakhir itu menuntut elit politik dan aktor politik memberikan pendidikan politik yang baik. Kenapa para elit politik dan aktor politik itu harus memberikan pendidikan politik untuk para rakyat yang pemula? Karena para elit politik itu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pendidikan politik dalam masa kampanye pemilu, yang dimana hal ini memiliki tujuan untuk mengedukasi para pemilih pemula agar mereka itu memilih pilihannya yang benar, dan masyarakat itu harus mendapatkan penjabaran dari aktor politik mengenai calon tersebut dan apa alasannya masyarakat harus memilih mereka. Baiklah, sekian materi saya kembali kepada Baik, terima kasih kepada saudari Stefani Fidiola atas pemateri yang disampaikan yang cukup jelas. Kita berikan tepuk tangan kepada pemateri. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan pemateri kita dari saudara Hussein. Kepada saudara Hussein, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk semua. Jadi, mumpung saya sudah adalah untuk materi untuk sesi ketiga. Jadi setelah apa yang disampaikan oleh materi 1 dan 2 tadi yang telah memaparkan tentang apa itu pemilu serta bagaimana kita sebagai pemilu muda, bagaimana cara kita untuk baik di dalam menetapkan pilihan kita. Jadi untuk slide pertama untuk materi saya itu tentang pentingnya partisipasi masyarakat di dalam pemilu itu sendiri. Jadi ikut serta warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut para calon yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Jadi untuk materi saya kali ini akan saya bawa kembali di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita Undang-Undang 1945, di mana pada pasal 22 ya menyatakan bahwa pemilu itu adalah proses di mana masyarakat Indonesia memilih berdasarkan hak suaranya untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPD serta anggota DPRD. Yang di mana pemilu ini dilaksanakan dengan asas bersih, jujur serta adil. Terus di dalam pasal 22 itu tersebut juga diatur bahwa pemilu ini di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Slide selanjutnya. Jadi ada 2 hal di mana yang menentukan perilaku pemilih yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi pemilih, yaitu ada orang yang kategorinya memilih dan ada yang golput. Jadi untuk pembahasan ini harus kita pakai bersama pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat 34 dinyatakan bahwa pemilih yang berhak untuk melaksanakan pemilihan umum tersebut atau memberikan hak suara itu adalah masyarakat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jadi jika kita sebagai masyarakat Indonesia, jika kita sudah merasa bahwa diri kita sudah mencapai suatu ketentuan umum dalam undang-undang tersebut bahwa kita sudah berumur 17 tahun, maka sudah kewajiban kita adalah untuk memberikan hak suara kita dalam menentukan pemilihan umum. Yang mana saya rasa di ruangan ini para audiens sekalian sudah mencapai daripada ketentuan umum tersebut. Jika ada satu masyarakat atau satu orang yang memilih untuk tidak memberikan hak suaranya, maka bisa dibilang dia sudah melanggar atau tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu bahwa pemilih sudah yang berumur 17 tahun. Dan mereka yang tidak memberikan hak suaranya itu disebut sebagai golput atau golongan putih. Selanjutnya. Terus ada yang disebut dengan pemaknaan dalam partisipasi pemilu. Ada 3, yaitu ada yang tahu, ada yang awasi, dan ada yang mampu.
Jadi dalam maksud daripada pemaknaan dalam partisipasi pemilu ini yaitu yang pertama, ketika dia tahu itu berarti sama saya dia mampu dan mengawasi daripada jalan demokrasi di Indonesia ini. Ketika dia memahami apa yang diwajibkan kepadanya, seperti saya jelaskan tadi bahwa masyarakat berumur 15 tahun itu sudah wajib untuk melakukan pemilihan. Dan ketika dia sudah mengetahui hal itu, maka dengan otomatis dengan sendirinya dia akan awas atau dia akan memberikan perhatian lebih kepada proses pemilu tersebut. Dan ketika dia mampu, maka itu juga merupakan salah satu alasan kenapa umur 17 tahun merupakan suatu standar di mana kita dapat melakukan pemilihan. Karena umur 17 tahun itu sudah dirasa mampu dalam berpikir atau menentukan pilihan berdasarkan pilihannya pribadi, bukan terintervensi dari hal-hal yang di luar daripada yang menyangkut daripada paslon, sangat calon yang turut dalam satu pemilu. Selanjutnya. Terus istilah selanjutnya membahas tentang pengaruh masyarakat dalam melakukan partisipasi pemilu. Ada 3 yang dijelaskan di dalam slide ini. Yang pertama yaitu ada pendekatan sosiologis, ada pengaruh partai politik, dan yang ketiga ada pengaruh isu dan program kandidat. Yang dimana dalam pendekatan sosiologis sudah dijelaskan dalam PPT ini bahwa pendekatan sosiologis itu adalah suatu pendekatan yang berkenaan dengan suku, ikatan etnis, ikatan keluarga, pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan jenis kelamin serta usia agama. Apa yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis ini adalah ketika para pemilih tersebut menentukan pilihannya berdasarkan poin-poin yang ada di slide ini. Seperti contohnya, ikatan keluarga. Ketika ada pasangan calon yang menyalonkan untuk turut serta dalam partisipasi pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, yang dimana ketika dia sudah mencalonkan diri sebagai pasangan calon, maka adalah hal yang wajar bahwa untuk keluarga daripada pasangan calon tersebut untuk memilih keluarganya tersebut yang turut serta dalam proses pemilihan anggota DPD ataupun DPRD. Begitu pula dengan pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan jenis kelamin, serta usia agama. Yang banyak kita lihat pada kontestasi pemilihan umum di Indonesia, yang paling jelas kita nampak ada pada waktu pemilihan umum pada tahun yang periode sebelumnya, yaitu pada waktu Presiden Joko Widodo terpilih sebagai presiden, yaitu ketika para pasangan calon seringkali menggunakan suatu pendekatan agama, di mana ketika sudah mendekati sebuah kontestasi pemilu, para pasangan calon itu mulai memperlihatkan bahwa dia adalah seorang yang agamis, seorang yang mementingkan nilai-nilai agama di dalam kepemimpinannya. Terus ada yang disebut dengan pengaruh partai politik. Yang disebut dengan pengaruh partai politik ini adalah semua partai politik yang turut serta dalam kontestasi pemilu itu tentu memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat, di mana setiap partai politik memiliki citra yang baik di mata masyarakat, yang di mana hal tersebut digunakan untuk menarik daripada suara para pemilih tersebut. Terus yang terakhir ada disebut dengan pengaruh isu dan program kandidat. Kalau untuk yang poin terakhir ini adalah lebih mengacu kepada bagaimana visi serta program-program yang nantinya akan dijalankan ketika nanti dia terpilih sebagai pasangan calon. Jadi atas dasar 3 pengaruh ini atau pendekatan ini, inilah yang menyebabkan seseorang itu dapat memilih suatu pasangan calon. Terus ada yang disampaikan di PPT seperti PPT, yaitu tentang memilih itu sama dengan menentukan arah di mana Indonesia ini akan menuju. Suatu negara itu bagaimana nantinya ke depan itu ditentukan oleh pemimpinnya bagaimana. Jika suatu pemimpin di dalam suatu negara dirasa baik dalam memimpin negaranya, maka sudah pasti bahwa masyarakat pun akan senang dengan kepemimpinan tersebut. Serta jika
kemungkinan suatu pemimpin tersebut berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut pun tidak akan mengalami kesulitan, baik itu dalam sisi ekonomi, sisi sosial, dan semua faktor yang menyangkut kepada kemerdekaan kesejahteraan di mana masyarakatnya itu sudah memiliki. Jadi sekian dari saya rasa materi yang cukup singkat tadi sudah mencakup daripada apa yang kita harus ketahui terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dan dari kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Hussein atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, untuk acara selanjutnya masuklah kita pada pemateri yang terakhir, yaitu kepada Saudari Dewi Hartika. Kepada Saudari Dewi Hartika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para audiens sekalian. Pagi. Di sini saya Dewi Hartika ingin melanjutkan pemaparan materi dari pemateri 1, 2, dan 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memilih di TPS. Mungkin selanjutnya boleh. Nah, yang pertama itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan dari rumah ketika kita hendak menuju ke TPS. Alat-alat itu atau barang-barang yang akan kita bawa itu misalnya itu seperti formulir pemberitahuan atau surat undangan yang diberikan oleh panitia KPPS. Yang kedua itu ada identitas kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu KTP atau kartu tanda penduduk. Selanjutnya. Nah, para audiens sekalian, jangan khawatir itu. Misalnya nama kita itu apabila itu tidak tertera di TPS. Nah, kalian tetap dapat untuk memberikan suara kalian itu pada waktu 1 jam sebelum TPS atau pemungutan suara itu ditutup. Dengan cara kalian itu datang ke TPS itu sesuai dengan alamat yang tertera di KTP kalian. Kemudian kalian itu dapat memilih atau menggunakan hak pilihan kalian itu 1 jam sebelum pemungutan suara itu ditutup. Selanjutnya. Nah, adapun waktu pemungutan suara itu dilaksanakan dimulai dari pukul 7 sampai dengan waktu 1 siang atau 13 dengan waktu setempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses TPS atau proses bagaimana cara kita memilih ketika di TPS. Dapat kita lihat dari sini, saudara sekalian itu bisa langsung masuk itu dari pintu masuknya, kemudian mendatangi petugas yang juga dia mencatat kehadiran para pemilih, dan kemudian para audiens sekalian itu bisa langsung untuk duduk untuk namanya itu yang nantinya akan dipanggil oleh para panitia. Nah, setelah nama kalian dipanggil, itu kalian bisa langsung menuju kepada panitia yang memegang surat suara, dan kemudian kalian bisa langsung untuk mencoblos pilihan kalian itu nanti di bilik suara. Nah, apabila para audiens sudah selesai memilih suaranya, memilih para pasangan calon, kemudian berarah atau kepada panitia yang tempat pengumpulan suara. Nah, setelah dari tempat pengumpulan suara tersebut, para pemilih itu dapat memberikan tanda atau sebagai tinta biru di kelilingnya itu yang menandakan bahwasannya dia telah selesai menyuarakan pilihannya. Dan sekian itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali terima kasih. Terima kasih kepada saudari Hartika atas materi yang telah disampaikan. Pada hari ini sekalian, telah banyak kita dengarkan materi yang disampaikan oleh para pemateri kita pada hari ini. Begitu kepada para hadirin, jika ada pertanyaan kritik yang disampaikan, silakan. Iya, silakan.
atau uang gitu kan. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi orang tua kita gitu untuk menjadi pemilih yang baik? Karena kan menjadi pemilih yang baik itu kita harus melihat visi misinya gitu. Jadi bagaimana sikap kita gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila. Nah, kepada para pemateri, Silakan menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab. Dan nanti akan mungkin ditambahkan dari pemateri-pemateri 1, 2, 3, dan 4. Dan tadi kan permasalahannya tadi bahwasanya kita kan pernah memilih nih sebagai pemilih pemula, pasti tentunya ada orang tua untuk memilih. Benar, banyak sekali sekarang pemuda yang lebih memilih karena katakan itu guys, tapi ada orang tua. Udah ini aja tadi ini dengan sembako dan dengan uang ataupun lain sebagainya gitu. Nah, ada pun sikap kita nih sebagai pemilih muda gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh saudari pemateri kedua bahwa kita harus melihat visi dan misinya. Nah, kita sebagai pemuda kita juga bisa nih menyenangkan kepada orang tua bahwasanya ini yang harus kita pilih, lihat dari visi dan misi. Karena sembako ataupun uang itu hanya diberikan di saat itu juga, tapi ketika kita melihat visi dan misinya, itu akan menjadi jaminan hidup kita, bahkan jaminan negara ke depannya. Maka perlu ada nih komunikasi yang baik secara orang tua gitu. Jika semua tadi sudah mendengarkan informasi 1, 2, dan 3, 4, banyak sekali ya ilmu mungkin didapatkan. Misalnya bidang orang tua gini, masa negara kita begini aja gitu. Dengan perspektif memilih dengan apa yang diberikan, tetapi kita harus memilih apa yang ditawarkan. Contoh nih, kita juga bisa bahas kayak gini. Contoh pasti ada calon itu menawarkan ketika saya naik, saya akan banyak di pembangunan gitu. Nah, kita bilang orang tua, Pak, pilihannya aja Pak. Mohon maaf ya, misalnya kan kayak mungkin orang tua saya sendiri gitu kan, mau bangunan gitu. Jadi bisa kita bilang, wah kalau kita pilih ini, kayaknya banyak yang peluang kerja bapak di sini gitu. Karena Pak, kalau kita cuma memilih memberikan sembako aja, kalau dia udah habis, uangnya udah habis, dia bakal lupa sama janjinya. Mungkin itu sih nanti mungkin bisa ditambahkan oleh pemateri selanjutnya, mungkin pemateri yang lainnya sudah menambahkan. tadi sedikit menambahkan dari pemateri pertama. Kalau tadi saudara Salsa itu bertanya sikap apa yang harus kita ambil sebagai pemilih pemula. Kalau kita nggak dengar, tadi kan orang tuanya itu yang menyarankan pilih ini karena kita itu dari kasih sembako gitu kan. Nah, kita itu juga sebagai anak kan juga kalau misalnya mau menolak kan takutnya nanti orang tua marah segala macam. Nah, saran saya kita iyakan aja itu apa kata orang tua, tapi gimana ya itu kan kembali ke kita lagi gitu kan. Nah, kita mau pilih yang mana yang dengan sesuai hati nurani kita atau sesuai dengan visi misi para paslon itu cocoklah di diri kita. Nah, jangan hanya karena dikasih sembako itu tuh langsung kayak harus dipilih juga gitu kan. Nah, toh juga kalau visi misi yang diberikan dia itu nggak sesuai dengan kita. Nah, kalau misalnya seperti itu ambil aja gitu sembakonya kan orang tuh yang kasih sembako juga nggak tahu juga kita bakalan dipilihnya seperti apa gitu kan. Nah, mungkin hanya itu saja dapat saya tambahkan. Lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari para pemateri. Untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan dari para audiens kita? Kami silakan. Baik, perkenalkan nama saya Sabrina. Jadi saya sendiri dari keluarga ada nih yang penyandang disabilitas. Bagaimana para penyandang disabilitas ini dalam memilih melakukan dirinya? Karena kan setiap orang itu punya masing-masing. Apakah ada ketentuan-ketentuan yang spesial untuk mereka nih? Dan atau mereka diperbolehkan untuk tidak memilih? Mungkin itu saja. Saya terima kasih. Para audiens yang masih ingin bertanya, kami persilahkan.
Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Febri. Jadi saya ingin bertanya. Tadi kan bilang ada kita itu memilih dan untuk jadi seumpamanya saya tidak memilih ini, saya kan termasuk dalam golongan tersebut. Apakah ada hukuman untuk yang golput ini? Mungkin lebih baik ada sampaikan. Terima kasih kepada Saudari Febri atas pertanyaannya. Baik, kepada para pemateri dipersilakan untuk menjawab. Oke, jadi izinkan saya menjawab pertanyaan dari saudara penanya tadi. Jadi terkait pertanyaannya yang menanyakan bahwa bagaimana jika ada seseorang yang kita pilih untuk menjadi suatu masuk dalam suatu golongan seperti yang kita pilih kali ini yang disebut sebagai golongan putih, yang dimana dia memilih untuk tidak memberikan hak suaranya kepada siapapun pasangan. Jadi jika apakah akan diberikan, apakah ada ketentuan atau hukum yang mengatur atau apakah akan diberikan hukuman terkait hal tersebut? Jadi terkait pertanyaan tersebut, jika berkaca daripada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang menyatakan bahwa pemilihan itu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi maksud daripada kata bebas di situ adalah para pemilih itu diberikan hak sebesar-besarnya, sebebas-bebasnya untuk memilih siapapun calonnya, Namun tidak menutup kemungkinan juga bila seorang pemilih tidak memilih dalam suatu kontestasi pemilihan umum. Jadi tidak ada misalnya jika memilih untuk masuk di dalam golongan putih atau tidak memilih tidak menggunakan suara itu dipidanakan atau diberikan suatu sanksi, tidak ada. Karena itu sudah diatur dalam kebebasan dalam pemilu. Mungkin saja dia memiliki alasan, dia mungkin berpikir dalam semua daftar pasangan calon ini tidak ada begitu yang mampu untuk memikat agar dia bisa memberikan hak suaranya kepada pasangan. Tetapi sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai warga Indonesia yang demokratis, seluruh masyarakat haruslah untuk memberikan pilihannya demi kemajuan bangsa dan negara. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke saudara. Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Berakhirlah sesi tanya jawab kita, berakhir pula sosialisasi kita pada pagi hari ini. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kepada para pemilih pemula disarankan untuk menggunakan hak pilih dengan baik dan memilih calon pemimpin yang baik. Untuk itu, sekarang kepada para audiens saya diarahkan untuk datang ke TPS kita untuk menggunakan hak pilih kita dengan baik dan memilih pemimpin kita. Kepada para pemateri, mohon untuk mengarahkan audiens kita ke TPS. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pemilu. Sebelumnya di ruangan saya sudah menjelaskan mengenai materi tata cara pemilu, dan di sini kita akan mempraktekkan secara langsung. Baiklah, kepada audiens, adakah yang bersedia untuk menjadi contoh untuk para pemilih? Baik, sebelumnya saudari boleh maju. Saudari, sebelumnya saya izin bertanya, nama saudari siapa? Perkenalkan, nama saya Fani Nolpiana Nadabdam. Baik, kepada saudari Fani, di sini saya akan mengarahkan saudari bagaimana tata cara pemilu. Baik, kita langsung saja ke pintu masuk. Nah, kepada audiens, di sini saudari Fani ini mulai daripada pintu masuk ya. Di pintu masuk ada petugas yang menjaga, yang dimana petugasnya ini juga nanti kepada saudari Fani menunjukkan kartu identitasnya atau surat undangan yang diberikan oleh KPU. Kepada saudari Fani boleh diberikan. Nah, di sini nanti para petugas juga akan meriksa surat atau identitas para pemilih ya. Kemudian saudara Fani bisa langsung ke sini. Nah, setelah dari saudari Putra memeriksa ID card mereka, kemudian saudari Fani di sini menunggu untuk namanya dipanggil oleh petugas yang menjaga surat suara. Kepada penjaga boleh nama saudari Fani dipanggil. Saudari Fani Nadabdam.
Nah, di sini mereka menunjukkan suratnya kembali ya. Kemudian nanti penjaga bisa memberi surat suaranya. Nah, setelah surat suara diterima, Saudari Fani ini langsung ke bilik suara untuk langsung mencoblos. Pada Saudari Fani dipersilakan. Nah, di sini Saudari Fani mencoblos para paslon yang ingin dipilihnya nanti. Surat suratnya. Kemudian setelah Saudari Fani mencoblosnya, Saudari Fani keluar dari bilik suara, yang dimana dia nanti akan diarahkan untuk ke kotak KPU, dimana kotak KPU ini adalah tempat terkumpulnya surat suara. Kepada Saudari Fani boleh dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan, untuk menandakan bahwasannya Saudari Fani ini bisa Saudari Fani ini sudah melakukan coblos, dia diberikan tanda berupa tinta biru yang dimana itu disediakan oleh panitia KPU. Boleh Saudari Fani? Nah, dengan Saudari Fani setelah menandakan jarinya dengan tinta biru, maka Saudari Fani telah memberikan suaranya untuk pemilihan tersebut. Baik, Saudari Fani bisa, setelah dari sini Saudari Fani keluar dari ruangan. Dikarenakan semua para audiens sudah paham mengenai apa saja yang baru saya sampaikan, di sini saya ingin meminta partisipasi audiens untuk ikut semuanya dalam pemilu. Baiklah, semua para audiens diharapkan untuk berbaris di pintu masuk, dimulai dari Saudari Yeremia. Kepada Saudari Yeremia, silakan mempraktekkan tadi apa yang sudah saya sampaikan dari Saudari Putra sampai nanti kepada pintu keluar. Kepada Saudari Yeremia sendirian. Kepada Saudari Widya. Kepada Saudari Tasya. Kepada Saudari Salsabila. Kepada Saudari Margaret. Kepada Saudari Dahlia Natalia.
Kepada saudari Febriana. Kepada saudari Nelly, saudari Ardila. Kepada saudari Ardawani. Kepada saudari Fatia. Kepada saudara Eko. I know